Bapak dan wartawan juga. Tidak, saya menyampaikan di sini tidak banyak. Yang terutama saya ingin menjadi motivasi untuk anak-anak generasi yang ada di desa saya. Di sana mungkin ya di desa Kepok itu pendidikannya masih minim, dan saya ingin mereka tahu kalau pentingnya sebuah pendidikan. Dan saya juga ingin memotivasi untuk perempuan-perempuan yang ada di sana itu bahwa kalau seorang perempuan itu kerjanya itu tidak di rumah saja, pasti bisa untuk berkarir. Dan saya ingin anak-anak yang ada di sana itu meningkatkan pendidikannya. Terima kasih, Pak. Di sekolahnya ITS atau SMP? SMP Al-Muhammad dan SMA Al-Muhammad. Jadi dari desa punya keinginan untuk belajar, akhirnya mondok dan kuliah. Nah, ini sangat menginspirasi. Dan kalau tahu Kepok itu ekstrim ya, ada 8 dukuhan di sana ya. Dan menuju ke desanya ini harus penuh dengan perjuangan. Nah, ini ternyata juga bisa berprestasi. Jadi kita ada program 1 Desa 2 Sarjana. Kita harapkan nanti untuk desa-desa yang pengen punya kader-kadernya untuk dikuliahkan, nanti bisa kita dukung dan kita bantu. Mbak, monggo. Saya nahan nangis aslinya. Saya ceritakan tuh waktu dulu SD itu, kalau SD mungkin keadaan dari keluarga itu masih sulit. Soal petani, dulu orang tua saya itu masih buruh. Jadi buruh apa? Itu apa namanya, kayak tandur. Iya, ngopeni itu apa, sapinya tetangga kayak gitu nanti. Nah, dari itu terus untuk sawah mungkin ya belum ada, terus mungkin iya di hutan. Terus dulu tuh saya masih ingat kalau mau sekolah pun itu kalau musim hujan itu digendong sama ayah saya itu. Terus mau beli sepatu aja dulu itu susah. Jadi saya tuh masuk SD tahun 2012, Pak. Jadi di sana itu iya, dulu itu bapak saya tuh gini, kalau kamu bisa mendapatkan ranking 1, nanti saya berikan bakso. Hanya sebuah tantangan itu bagi saya tuh sudah semangat saya waktu kecil. Terus mau waktu masuk SMP itu dulu saya ingat Abdul Halim dari Pondok Al-Muhammad itu masuk ke desa saya, terus menyampaikan kalau pondok, visi-misi pondok dan sebagainya. Terus saya sangat ingin mondok, terus sama bapak, kamu beneran pengen mondok? Ya, saya yakin ingin mondok, Pak, gitu. Terus dengan biaya itu dulu kan dari hasil buruh kan itu punya sapi 1 itu dijual untuk saya mondok. Terus di pondok itu kan, kalau di pondok itu untuk yang kurang mampu mungkin apa, kayak ada banyak beasiswa di sana. Terus alhamdulillah waktu saya mondok itu rezeki orang tua itu ngalir aja kayak gitu. Terus ada kemajuan. Terus saya sampai lulus SMP itu, di SMP dulu saya juga dapat prestasi dan alhamdulillah juga dapat bantuan dari sekolahan. Terus mau lanjut ke SMA, terus sama bapak mondok lagi aja. Terus alhamdulillah saya bisa mondok di Al-Muhammad itu dari SMP sampai SMA. Lalu waktu saya mau masuk kuliah, nah itu bapak itu, kamu pengen kuliah apa enggak? Ditanya kayak gitu. Saya masih pengen lanjut, Pak. Terus dari bapak, kalau kamu sungguh-sungguh, bapak sama ibu juga semangat untuk membiayai pendidikan kamu kayak gitu. Mungkin awal masuk kuliah saya masih mandiri, itu diantar sama bapak. Saya ingat ke ujian mandiri ke IAIN Kudus, terus ke UI Kali Songo, terus sama di IAIN Salatiga. Jadi itu 3 hari berturut-turut sama bapak motoran dari rumah. Terus sambil nunggu pengumuman itu alhamdulillah di IAIN Salatiga dulu juga saya keterima, terus di IAIN Kudus juga keterima. Kalau di UI Kali Songo mungkin belum beruntung. Terus di situ bapak ikhtiar, terus
cocoknya di IAIN Kudus sambil mondok. Nah kebetulan kalau di IAIN Kudus di daerah sana itu pondoknya udah full, jadi saya hidupnya tuh di asrama. Di asrama itu masih ada ngaji dan sebagainya, kegiatannya masih kayak pondok. Terus di waktu di IAIN Kudus itu saya mencari beasiswa, mungkin semester 1 sama semester 2 itu belum ada beasiswa. Itu bapak saya kan ya sudah sedikit tua, jadinya mungkin agak terhambat untuk uang sakunya kayak gitu ya seadanya. Terus ibu saya itu kerja di rumah beli saya, jadi ibu saya itu jualan nasi jagung keliling desa kayak gitu. Terus semester 3 itu alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa prodi itu satu semester sejumlah 5 juta. Nah, dari bangkai beasiswa itu saya bisa kuliah sampai sekarang. Makasih. Untuk anak-anak desa yang di kepala saya itu, meskipun kita dari desa, kalau kita punya usaha, tekad dan kemampuan, apalagi dengan ikhtiar dan doa yang sungguh-sungguh dan serta dukungan dari orang tua, pasti kita bisa. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bupati, Ibu Indah, juga Bapak Puji telah mengundang saya di sini. Tentu saya sangat merasa terhormat. Mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di Blora itu tetap semangat untuk meraih cita-cita, tidak peduli dari mana latar belakang kita, selagi kita berusaha tentu akan ada jalan. Jadi dulu SD-nya di SD 2 Sono Kidul. Sono Kidul. Terus kemudian SMP di SMP-nya 2 Sono Kidul, SMA-nya SMA 1 Negeri 1 Ngawen. oh, SMA Negeri 1 Ngawen. Dan terus sambil kuliah di anak-anak Blora di IAIN Kudus itu banyak ya? Lumayan banyak Pak. Lumayan banyak. Itu ada komunitasnya Formaba. Dan dosennya dari Blora juga ya? Iya. Nah, jadi kita juga akan jalin kerjasama dengan IAIN Kudus untuk anak-anak kita yang memang berprestasi kurang mampu, nanti kita dorong untuk kita bantu juga. Ada yang lain? Ada 2 orang anak, saya dan kakak saya, karena hanya terpaut 4 tahun, jadi sekolahnya itu agak jedanya sedikit. Karena kedua orang tua saya petani, harus membiayai 2 orang anak tersebut. Kan hasil dari petani itu tidak tentu gitu. Jadi kadang bapak saya harus merantau ke luar kota kayak gitu. Terus saya dan kakak saya itu keduanya dapat beasiswa. Kalau saya di beasiswa saya Bank Indonesia. Kalau di desa saya kan sinyalnya itu agak lumayan susah. Pas online itu kesulitan mencari sinyal, itu saya sama kadang ditemani bapak saya, kadang ditemani ibu saya, itu harus ke hutan kayak gitu, ke dataran yang lebih tinggi untuk dapat sinyal gitu. Mungkin untuk teman-teman di desa saya kan jarang sekali yang melanjutkan kuliah gitu. Mungkin bisa semangat, meskipun kita perempuan kan stigma untuk perempuan itu kan kurang dari itu, bisa kita itu namas dengan kalau kita bisa berpendidikan tinggi, berprestasi kayak gitu. Pasca ini kalau pasca ini sebetulnya ingin melanjutkan lagi ke jenjang S2. Kalau diberi kesempatan mendapatkan beasiswa, namun ingin mengabdi ke Blora terlebih dulu, mungkin magang. Itu ke mungkin yang satu linear dengan jurusan saya politik itu bisa di UIN Jogja itu ada gitu. Mbak, ini mumpung ketemu Pak Bupati, harapannya ke Pak Bupati. Mungkin kepada Pak Bupati bisa kita diberikan jalan untuk ke depannya gitu.